Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hartini dengan NIM 22320210005. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Raden Eriska Ginalita Putri SHMH dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesehatan dalam menjalani hari-hari dengan baik. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pernikahan beda negara atau campuran. Pertama-tama saya akan menjelaskan alur pembahasan. Pertama, pendahuluan atas perkawinan antar negara atau campuran beserta sumber hukum internasional. Yang kedua, landasan hukum nasional terkait perkawinan antar negara di Indonesia. Yang ketiga, legalitas perkawinan secara campuran di Indonesia. Yang keempat, kesimpulan. Perkawinan campuran atau beda negara telah merambah ke seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antar ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran atau beda negara juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan beda negara atau campur di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan beda negara atau campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku, bangsa, dan antar negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku, bangsa, dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum, khususnya dalam hukum perdata internasional atau HPI, yang salah satu diantaranya adalah perkawinan beda negara atau campuran. Perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan melangsungkan perkawinan beda negara atau campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama. Yang penting memiliki rasa suka sama suka. Pengaturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan tidak dibatasi perbedaan kewarganegaraan. Rumusan masalah. Dengan lahirnya undang-undang kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya undang-undang ini terhadap status hukum anak dari perkawinan beda negara atau campuran ini. Berikut komparasinya terhadap undang-undang kewarganegaraan yang lama. Secara garis besar, perumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum dan sesudah lahirnya undang-undang kewarganegaraan yang baru? Apakah kewarganegaraan ganda ini akan menimbulkan masalah bagi si anak?
Tujuannya yaitu agar mengetahui bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda negara ini atau campuran sebelum dan sesudahnya lahirnya undang-undang kewarganegaraan yang baru. Mengetahui apakah kewarganegaraan ganda ini akan menimbulkan masalah bagi anak itu atau tidak. Landasan hukum nasional. Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 57, yang pertama, perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Perkawinan pasal 59 angka 1, yaitu kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan, menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Dari ketentuan tersebut sangat jelas dalam perkawinan beda negara atau campuran ini akan menimbulkan konsekuensi yuridis menyangkut kewarganegaraan para pihak. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pencatatan sipil termasuk pencatatan perkawinan beda negara atau campuran dan status anak yang lahir dari perkawinan beda negara atau campuran ini. Lalu, legalitas hukum perkawinan beda negara atau campuran. Yang pertama, perkawinan di luar wilayah Indonesia, yaitu pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sah di mata hukum baik bagi kedua negara atas perkawinan yang dilaksanakan dalam kurung tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku di kedua negara. Yang ke B, yaitu diwajibkan melaporkan surat bukti pernikahan ke kantor pencatatan perkawinan sesuai domisili pasutri. Lalu yang kedua, perkawinan di wilayah Indonesia. Yang A, pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan beda negara atau campuran adalah perkawinan antar dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dengan minimal salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Yang ke B, pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu menyatakan bahwa perkawinan yang pertama harus memenuhi persyaratan hukum dalam pelaksanaan perkawinan beda negara atau campuran. Yang kedua tuh validasi terkait persyaratan hukum. Yang ketiga, menerima surat keterangan persyaratan terpenuhi. Pasangan suami istri yang telah menikah di luar negeri wajib mencatatkan perkawinan mereka di kantor pencatatan perkawinan di wilayah tempat tinggal mereka paling lambat 1 tahun setelah kembali ke Indonesia. Perkawinan beda negara atau campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum dipastikan bahwa kedua belah pihak telah memenuhi semua syarat perkawinan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku bagi pihak yang terlibat. Ya, perkawinan yang diakui terjadi di luar Indonesia wajib dicatatkan di kantor catatan sipil paling lama 1 tahun setelah pasangan suami istri tersebut kembali ke Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui dan dicatat secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hukum yang mengatur suatu gugatan perceraian ditentukan oleh yurisdiksi pengadilan tempat gugatan diajukan. Hukum nasional yang berlaku bagi masing-masing pihak yang bersangkutan dalam perceraian tersebut. Ketika suatu permohonan perceraian telah diajukan di kantor pengadilan Indonesia, maka proses perceraian tersebut
wajib tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi Indonesia. Dari kasus perceraian di Indonesia, persyaratan, alasan, dan langkah-langkah prosedur harus mematuhi regulasi hukum yang berlaku di negara ini. Selain itu, pihak yang terlibat dalam perceraian, termasuk warga negara asingnya, juga harus memperhatikan hukum nasional yang relevan. Dengan kata lain, aspek hukum yang mengatur perceraian tidak hanya bersifat nasional, tapi juga memperhitungkan status hukum warga negara asing yang terlibat dalam proses hukum perceraian di Indonesia. Kesimpulan dari hukum perdata internasional, pernikahan atau perceraian beda negara. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada tulisan ini meliputi A. Penyelesaian problem yang muncul dalam prosedur perkawinan beda negara atau campuran yang telah disiapkan pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas kepada pasangan yang ingin menikah, menyediakan website yang dibutuhkan pasangan beda warga negara yang ingin menikah, serta memberikan sanksi terhadap oknum-oknum yang dianggap nakal. Lalu yang kedua, prosedur perkawinan antar negara menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa aturan pernikahan terhadap pasangan beda warga negara dikembalikan pada pasangan masing-masing. Akan memakai hukum negara mana calon suami atau memakai hukum negara calon istri. Dan yang ketiga, permasalahan yang muncul dalam prosedur perkawinan beda negara atau campuran kewarganegaraan adalah pada tahap mempersiapkan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan dan pada tahap mempersiapkan surat ataupun dokumentasi lainnya. Demikianlah presentasi saya tentang perkawinan beda negara atau campuran dengan segala plus minusnya. Jika ada kekurangan dalam presentasi saya, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.